perubahan konsumen selama pandemi itu ada 4 ini ya. Oke, saya akan bahas kalau tadi ada fall, ada rise, ada between, itu di level industri, maka sekarang saya akan cerita dikit mengenai bagaimana perubahan consumer behavior di masa pandemi. Itu saya bagi menjadi 4, saya nyebutnya the 4 mega shift consumer behavior itu semasa COVID-19 ya. Yang pertama adalah mega shift yang pertama saya sebut stay at home lifestyle, teman-teman ya. Jadi munculnya satu kebiasaan baru, munculnya satu gaya hidup baru, yaitu gaya hidup stay at home. Tadi saya katakan teman-teman bahwa kita itu dengan pandemi kita dipaksa hidup di gua ya. Maka kebutuhannya juga menjadi makin ringkes ya. Dan ketika kita sudah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan hidup di gua, maka muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Contohnya adalah home cooking, contohnya ya, contohnya. Jadi sekali lagi saya nulis di buku Millennial Kill Everything itu saya katakan bahwa dapur itu goodbye. Di masa milenial, di era milenial dapur itu akan hilang. Ya, bahkan ada investment bank yang meramalkan bahwa dapur itu akan lenyap dari muka bumi itu tahun 2034. Ya, kenapa begitu? Karena emak-emak milenial itu makin lama memang ada surveinya di dunia, emak-emak milenial itu semakin tidak bisa masak gitu. Ya, kenapa semakin nggak bisa masak? Karena semua serba mager tadi itu, ya semua dipesan sudah murah, ya sudah harganya murah, cepat, enak gitu. Sementara kalau masak sendiri, mak-mak milenial ini sudah repot, ya mahal, repotnya minta ampun, dimarahin suami lagi. Ya, jadi apa namanya? Maka kemudian mak-mak milenial ini di samping itu juga mak-mak milenial juga banyak di kantor, banyak bisnis, banyak jadi entrepreneur gitu ya. Jadi nggak banyak ke dapur, ya dan nggak banyak masak. Memasak itu kan sama kayak kita olahraga ya. Kalau olahraga itu badminton gitu, kita sering latihan, maka ya jago badminton gitu. Tapi masak juga begitu. Kalau kita nggak pernah dilatih masaknya, kita nggak pernah latihan masak, maka kemampuan masaknya juga akan turun gitu ya. Nah, tetapi dengan pandemi yang terjadi apa? Yang terjadi karena emak-emak ini harus tinggal di rumah dan kemudian apa namanya harus masak ya, harus menyiapkan untuk anak, untuk suami, maka kemudian dipaksa untuk masak. Ya, karena nganggur gitu terpaksa masak. Enggak cuma itu. Karena kalau beli pun mak-mak takut, nanti takut ada masaknya enggak benar di resto sehingga bisa nularin gitu. Nah, tapi kalau yang masak emaknya sendiri, mamahnya sendiri, maka akan lebih bisa terjamin. Maka kemudian di masa pandemi home cooking itu comeback. Ya, home cooking itu tradisi home cooking itu menjadi comeback gitu ya. Itu banyak fenomenanya di 100 tadi saya uraikan teman-teman, tapi untuk contohnya kira-kira itu. Jadi munculnya stay at home. Contohnya juga urban farming, teman-teman. Ya, urban farming. Ini kalau yang tadi untuk emak-emak, sekarang untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini juga banyak nganggur di rumah, maka daripada nganggur ya sudah kita berkebun gitu. Ya, makanya kemudian hidroponik dan seterusnya growing ya di masa pandemi terutama di kota. Nah, itu munculnya stay at home lifestyle baru dengan adanya pandemi ya. Itu mega shift yang pertama, teman-teman. Mega shift yang kedua adalah tadi ya, sudah cerita ya, yaitu apa yang saya sebut back to the bottom of the pyramid ya. Jadi kembali konsumen itu kebutuhannya itu kembali dari puncak piramida, yaitu aktualisasi diri. Semasa laser ekonomi itu kita itu kebutuhannya banyak di aktualisasi diri. Ya, beli tas itu sampai 300 juta. Itu bukan tasnya bukan untuk ngisi barang-barang agar bisa lebih ringkes, bisa lebih bagus, lebih efisien enggak, tetapi untuk apa? Untuk aktualisasi diri. Jadi kalau dilihat tetangga itu bisa lebih keren gitu ya, karena harganya sampai 300 juta dan seterusnya. Nah, di masa pandemi itu menjadi tidak penting lagi gitu. Jadi nggak urgen lagi. Kenapa? Karena konsumen itu balik back to the bottom of the pyramid ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan sandang pangan papan, maka grocery jadi tumbuh ya. Terus kemudian asuransi, kemudian apa namanya? Wifi, koneksi dan seterusnya. Itu back to the bottom of the pyramid. Itu mega shift yang kedua. Mega shift yang ketiga
consumer mega shift yang ketiga adalah go virtual, teman-teman. Ya, kenapa go virtual? Karena seluruh aspek kehidupan kita dengan adanya pandemi itu kita dipaksa oleh COVID itu menjadi semua dilakukan secara virtual. Kita belanja virtual ke Bukalapak, Tokopedia, kita bekerja secara virtual, ya, kita belajar ya bekerja secara virtual dengan menggunakan Zoom, kita belajar secara virtual menggunakan ruang guru dan platform Zoom, ya, kita seminar secara virtual, ya kayak sekarang, kita ke dokter secara virtual, ya, kita senam, ya, nge-gym, ya, karena sudah takut, karena alat-alat gymnya itu kan dipakai berbarengan kan, sharing, ya, makanya sharing ekonomi itu hebat sebelum pandemi, tetapi begitu pandemi datang, sharing ekonomi itu jatuh langsung hancur lebur sudah, ya, apapun yang sharing itu menjadi agak repot, agak berat gitu, ya. Terus sampai kepada kita silaturahmi, kita halal bihalal pada waktu puasa lebaran dulu terpaksa kita harus dipaksa sama COVID untuk kita silaturahminya secara virtual. Jadi semua aspek kehidupan kita tiba-tiba kita harus dipaksa untuk virtual. Makanya saya sebut sebagai go virtual. Ya, itu mega shift yang ketiga, teman-teman. Terus berikutnya adalah mega shift yang keempat adalah saya nyebutnya terbentuknya apa yang saya sebut empathic society. Ya, jadi di tengah banyak orang kena krisis kesehatan, krisis ekonomi, banyak orang susah, banyak orang sedih, maka bangsa Indonesia itu bangsa yang gotong royong, bangsa yang by default itu tolong menolong gitu. Makanya ketika banyak saudara yang kesusahan, maka muncul empati, muncul kepedulian gitu. Makanya kami ini kebetulan sama Bu Susan sama Dr. Grace itu kita ada namanya gerakan pakai masker. Ya, itu Pak Sigit ketuanya dulu dirutnya BNI, ya, itu selalu bilang itu Mas Iwo benar teorinya bahwa ini munculnya empathic society kata Pak Sigit itu, ya. Buktinya apa? Pak Sigit bikin inisiatif gerakan pakai masker, kepedulian bangsa ini harus pakai masker agar nggak banyak korban dan seterusnya. Ternyata relawannya banyak gitu, ya, tanpa dibayar. Ya, tanpa ada fasilitas apa-apa, tiba-tiba relawannya tuh banyak sekali gitu. Kenapa? Ya, termasuk saya sama Bu Susan sama Dr. Grace, ya kita menyediakan waktu kita, ya effort kita itu. Karena apa? Karena kita peduli gitu. Jadi tiba-tiba donasi meningkat, ya. Saya dapat cerita dari teman-teman rumah zakat, ya. Rumah zakat itu selama puasa kemarin naik 180%, ya. Dari tahun sebelumnya itu naik 80% itu. Ya, jadi tiba-tiba orang berderma itu luar biasa banyak sekali gitu. Jadi justru di masa pandemi itu dompet duafa, ya rumah zakat itu justru growing luar biasa gitu karena banyak orang berdonasi gitu ya. Jadi munculnya apa yang saya sebut sebagai empathic society ya. Oke, itu yang di for mega shift ya. Coba setelahnya kalau dirinci ada 100 ini teman-teman, coba sebelumnya. Dan 100 itu saya bikin e-book itu mungkin sekitar 150 halaman, itu tak uraiin satu-satu itu. Ada 100 itu, ya. Jadi misalnya itu family is living in anxiety gitu. Itu tak tampilin datanya, ya hasil risetnya, baik hasil riset saya maupun dari McKinsey, dari Nielsen gitu saya tampilkan semua. Jadi teman-teman nanti bisa lihat satu-satu trennya itu 100 ini ya. Jadi selama 3 bulan ini saya melakukan survei. Terus kemudian saya identifikasi ada 100, terus kemudian saya tulis satu-satu agar teman-teman punya panduan mengenai bagaimana bisnis itu setelah pandemi. Ya.